Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada ketentuan kebijakan pembiayaan. Itu ada yang pertama itu landasan regulasi dan kepatuhan, di mana setiap bank syariah wajib menyusun dokumen induk kebijakan pembiayaan bank syariah yang memang disinergikan 3 pilar regulasi utama, yaitu yang pertama ada regulasi otoritas, di mana OJK dan Bank Indonesia menetapkan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya yang kedua ada kepatuhan syariah, di mana seluruh produk divalidasi oleh fatwa DSN dan MUI dan diawasi ketat oleh secara harian oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, selanjutnya ada bebas maghrib, yaitu di mana transaksi wajib bersih dari unsur maisir, garar, riba, dan batil. Selanjutnya ada tata kelola, di mana pembiayaan kewenangan yang ketat untuk memitigasi resiko fraud dan konflik. Yang itu terbagi menjadi 3, yaitu lini pertama itu fokus pada pemasaran dan analisis awal pemohon nasabah di lapangan. Yang lini kedua itu ada manajemen risk management dan risk analysis, di mana bekerja independen guna menghasilkan risiko inherent dan memberi second opinion. Yang ketiga ada finishing administration itu atau final, di mana bertugas mengurus pencairan dana pengikat agunan dan dokumentasi hukum. Selanjutnya ada analisis kelayakan dan penilaian 5C, itu di mana yang pertama ada karakter dan kapasitas, itu di mana menilai rekam jejak kolektabilitas nasabah via SLIK OJK, kejujuran dan reputasi moral diuji di lapangan. Analisis kapasitas dilakukan dengan menilai debt service coverage ratio untuk mengukur kemampuan bayar. Yang kedua itu ada kapital dan kolekteral, di mana bank menilai kecukupan modal sendiri nasabah agar memiliki komitmen penuh agunan secara hukum 120-130% plafon. Yang ketiga adalah syariah screening, itu di mana peringatan ketat untuk memastikan tidak ada pembiayaan pada objek usaha haram seperti prostitusi, alkohol, dan lainnya, serta keabsahan akad dari kecacatan. Nah, selanjutnya ada digitalisasi proses dan administrasi sistem, di mana yang pertama ada registrasi dan input, di mana nasabah mengisi data pribadi dan mengunggah dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya via aplikasi web terintegrasi. Yang kedua itu ada verifikasi cabang, itu di mana petugas cabang memeriksa keaslian dokumen, melakukan servis lapangan, dan menganalisis kelayakan awal. Yang ketiga ada analisis dan komite pusat, di mana petugas pusat melakukan analisis lanjutan menggunakan screening system sebelum komite pembayaran mengambil keputusan final. Selanjutnya ada pemberatan dan pencairan, di mana pengikatan agunan atau notaris APHT dipenuhi secara zero defect. Dilanjutkan pencairan dana langsung ke supplier atau nasabah. Nah, selanjutnya ada pembiayaan akad mudarabah, itu di mana yang pertama ada mudarabah muthalakah, itu di mana bentuk kerjasama usaha di mana pemilik dana memberikan keabsahan penuh kepada pengelola tanpa batas jenis usaha, waktu, ataupun lokasi. Nah, selanjutnya ada mudarabah muqayyadah, itu di mana pemilik dana memberikan batasan spesifikasi mengenai jenis usaha, metode operasional, ataupun wilayah bisnis kepada pengelola, diterapkan pada skema pembiayaan proyek khusus. Selanjutnya ada akad bai as-salam dan sektor produktif, di mana skema dijual beli bayar di muka. Bai as-salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan menyerahkan di kemudian hari, namun pembayarannya lunas dilakukan oleh bank di awal akad. Syarat keabsahan syariah itu ada spesifikasi barang wajib didefinisikan secara presisi untuk menghindari garar, sangat ideal sebagai instrumen pedoman. Nah, selanjutnya itu ada penyelesaian pembiayaan bermasalah atau NPF, di mana yang pertama ada rekturisasi, di mana itu langkah menyelamatkan persuasif bagi nasabah beritikat baik yang usahanya mengalami penurunan sementara. Yang kedua ada memperpanjang jangka waktu pembiayaan agar cicilan bulanan lebih ringan. Selanjutnya ada mengubah syarat pembayaran. Selanjutnya ada menata ulang sistem pembiayaan akad
dengan akad secara penyeluruh. Yang kedua ada eksekusi jaminan, di mana jika upaya restrukturisasi tidak berhasil atau nasabah terbukti melakukan fraud, bank akan melakukan eksekusi jaminan atau agunan. Aset agunan dijual melalui lelang resmi negara. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah yang tersisa. Selanjutnya ada jalur hukum, itu di mana jalan terakhir bank syariah mengajukan gugatan atau sengketa melalui pengadilan agama maupun badan arbitrase syariah nasional untuk pemulihan hak hukum bank. I just had to let you know you're